Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Perjalanan malam mencekam Purwakarta pada larang. Dalam perjalanan malam yang sunyi, kita kadang dihadapkan pada pengalaman yang menyeramkan, seolah-olah fragmen-fragmen gelap kengerian terjalin erat dengan setiap tikungan jalan. Salah satu kisah klasik yang masih membekas dalam ingatan adalah cerita seorang teman yang pernah melintas di jalur Purwakarta-Bandung pada tahun 1996. Sebuah perjalanan yang biasanya dapat ditempuh dalam 1-2 jam saja, namun bisa menjadi lebih lama jika dilakukan dengan santai, seperti yang sering aku lakukan. Kebiasaannya untuk menikmati waktu di jalan membuat perjalanan tersebut kadang memakan waktu hingga 2 atau bahkan 3 jam lebih. Meski begitu, baginya, berhenti sejenak untuk makan di rumah makan yang sederhana belum pernah terasa terlalu lama, seolah kehangatan tempat itu menjadi pelipur dari dinginnya malam. Aku telah rutin menempuh rute Jakarta-Bandung seorang diri, terutama sejak 2 bulan lalu ketika harus berkantor di Jakarta sementara istri dan anak-anakku tetap tinggal di Bandung. Sebelum dipindahkan ke Jakarta, aku jarang sekali melintasi jalur ini, bisa dihitung dengan jari, karena memang aku dan keluarga berasal dari Jawa Barat bagian timur. Meski sudah 2 bulan berlalu, aku masih belum terlalu hafal detail setiap ruas jalan di rute ini. Setiap Jumat malam aku selalu pulang ke Bandung dan kembali ke Jakarta pada Senin subuh. Namun, kali ini sedikit berbeda, karena hari Jumatnya bertepatan dengan tanggal merah, aku pun dapat pulang 1 hari lebih awal. Kebahagiaan sederhana merayap dalam hatiku saat membayangkan bisa berkumpul dengan keluarga sehari lebih lama dari biasanya. Namun, seperti yang sering terjadi, hari kerja yang lebih singkat pada minggu itu membuat beban pekerjaan bertambah. Kamis itu, yang biasanya bisa diselesaikan sekitar pukul 6 sore, baru berakhir menjelang pukul 9 malam. Meski begitu, aku tetap merasa senang karena bisa langsung pulang malam itu juga. Sekitar pukul setengah 11 malam, aku sudah meninggalkan tol Jakarta Cikampek dan melanjutkan perjalanan melalui jalur biasa yang melewati Purwakarta. Perjalanan ini, menurutku, memberikan tantangan tersendiri dengan jalan yang penuh tikungan, tanjakan, serta turunan. Jalanan yang sepi menambah nuansa misteri, membuatku berharap akan ada pembangunan jalan tol yang menghubungkan Purwakarta dengan Bandung untuk mempersingkat waktu tempuh. Terdengar kabar bahwa rencana itu sudah ada, dan aku berharap semoga segera direalisasikan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku tak bisa memastikan apakah ini hanya perasaannya atau memang ada perubahan cuaca, namun meski begitu, aku tetap melanjutkan perjalanan. Mengendarai mobil semi-jeep dengan mesin yang tidak terlalu besar, aku sengaja tidak menyalakan AC agar beban mesin lebih ringan. Udara yang dingin, membuatku membuka jendela setengah, membiarkan asap rokok yang kuhisap sepanjang jalan keluar dengan leluasa. Purwakarta sudah terlewati sekitar 30 menit yang lalu. Kota yang tidak terlalu besar ini adalah titik terakhir keramaian sebelum memasuki jalanan menuju Bandung. Setelahnya, hanya ada beberapa rumah penduduk yang tersebar di wilayah-wilayah kecil. Jalan yang akan aku tempuh lebih banyak sepinya, terutama ketika melewati perkebunan milik pemerintah yang sama sekali tidak memiliki perumahan penduduk. Keramaian terakhir yang aku temui sudah jauh di belakang, dan kini hanya ada jalanan sepi yang menanti di depan. Dengan kecepatan yang sedang, aku membiarkan mobilku melaju perlahan. Jalan yang penuh kelokan memaksaku untuk tidak menambah kecepatan, dan dengan ritme seperti ini, aku memperkirakan akan tiba di Bandung sekitar tengah malam. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas di arah berlawanan atau searah, membuatku merasa seperti satu-satunya orang yang masih terjaga di tengah malam yang semakin larut. Sepanjang jalan, aku sudah menyalakan beberapa batang rokok, menghisapnya dalam-dalam, sambil meneguk kopi yang aku siapkan sebelumnya. Kombinasi keduanya membantu mengusir kantuk dan lelah setelah seharian bekerja. Pada awalnya, masih ada beberapa kendaraan lain yang melintas, baik itu bis umum, kendaraan pribadi, maupun motor.
Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah kendaraan yang melintas semakin berkurang. Hingga akhirnya, aku merasa jalanan benar-benar kosong, tanpa ada kendaraan lain yang menemani perjalananku. Deru mesin mobilku menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Hanya roda mobilku yang menggelinding melintasi jalanan aspal yang seolah tidak berujung menuju Bandung. Aku telah hafal beberapa tikungan yang paling menantang di jalan ini. Salah satunya adalah sebuah bagian jalan yang menurun tajam sebelum menanjak tinggi dan menikung ke kiri. Bagian ini sudah sangat kuingat, dan malam itu, sekali lagi, aku melintas di bagian jalan yang sepi itu. Tidak ada satupun kendaraan yang terlihat, ditambah dengan tidak adanya penerangan jalan, membuat situasi semakin gelap gulita. Sumber penerangan satu-satunya hanya berasal dari lampu depan mobilnya. Di titik ini, aku merasakan nyalinya mulai goyah. Perasaan ngeri perlahan menyusup ke dalam diriku saat menyadari betapa sunyi dan sepinya jalan ini, seolah aku tengah melintasi wilayah yang tidak lagi dihuni oleh kehidupan. Aku mulai merasakan gelombang ketegangan yang menyelinap perlahan ketika memutuskan untuk menekan pedal gas lebih dalam, berharap agar perjalanan segera mencapai kota kecil Cikalongwetan. Di benakku, tergambar barisan pertokoan yang hanya beberapa ratus meter panjangnya, memberikan sedikit rasa lega di tengah kesunyian malam. Setelah itu, aku tahu bahwa jalanan akan kembali sepi, memaksa diriku menghadapi keheningan yang semakin mencekam. Pikiranku melayang pada keinginan sederhana untuk berhenti sejenak di sebuah warung, jika masih ada yang buka, sekadar untuk membeli sebungkus rokok, karena stok yang kubawa sudah habis. Namun, beberapa kilometer sebelum mencapai Cikalong, suasana masih tetap sama. Jalanan sepi, sunyi, hanya ada aku yang melaju di atas aspal yang dingin. Tak ada satupun kendaraan lain yang melintas, bahkan motor sekalipun. Keheningan ini terasa tidak wajar, terlebih lagi ketika kusadari bahwa waktu baru menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Pikiranku mulai dipenuhi keanehan yang tak bisa dijelaskan. Tidak mungkin setengah jam berlalu tanpa bertemu kendaraan lain, apalagi di jalan yang biasanya tak pernah sepi meski malam telah larut. Ini pertama kalinya aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam perjalanan ini, namun kutepis perasaan itu, menghibur diri dengan pikiran bahwa mungkin semua ini terjadi karena kelelahan yang menumpuk. Berusaha mengusir rasa sepi yang mulai menyergap, aku menyalakan radio, berharap menemukan frekuensi radio Bandung yang sudah bisa tertangkap di area ini. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ada satu saluran yang berhasil kudengar, meskipun suaranya kurang jernih. Namun, setidaknya suara dari radio itu mampu sedikit mengusir keheningan yang membungkusku. Perasaan was-was yang sempat menyelinap perlahan mereda, berganti dengan ketenangan yang mulai mengalir kembali. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Hanya dalam beberapa menit, suara yang tadinya mengalun lembut tiba-tiba menghilang. Aku terkejut, memperhatikan radio dengan cermat, mencoba mencari tahu apa yang terjadi, namun tak menemukan masalah apapun. Radio masih menyala, volumenya tak berubah, namun suaranya lenyap entah kemana. Seolah malam ini menolak untuk memberikan kenyamanan yang aku butuhkan. Dengan perhatian yang teralihkan pada radio, kecepatanku tanpa sadar menurun. Namun, tanpa peringatan, suara dari radio kembali muncul, memberikan sedikit rasa lega. Akan tetapi, aku segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Lagu-lagu slow hit 90-an yang sebelumnya mengalun lembut kini tergantikan oleh alunan musik yang asing di telingaku. Ini bukan lagu yang kukenal, dan ketika kuperhatikan lebih seksama, musik ini berasal dari era yang jauh lebih lampau. Lagu-lagu ini terdengar kuno, seolah berasal dari dekade 1960 hingga 70-an, dengan aransemen yang khas dari piringan hitam. Semakin lama aku mendengarkan, semakin merinding perasaanku. Alunan musik retro ini terus berlanjut, tak beralih ke lagu-lagu masa kini seperti yang kuharapkan. Bahkan lagu kedua dan seterusnya tetap mempertahankan nuansa kuno itu. Suasana hatiku berubah, perasaan takut mulai menyusup, namun ada rasa penasaran yang aneh yang membuatku tetap mendengarkan.
Sibuk dengan pikiran tentang radio dan lagu-lagu kuno yang mengalun, aku hampir lupa memperhatikan jalan. Seharusnya, aku sudah memasuki wilayah Cikalong Wetan, namun lebih dari 15 menit berlalu dan belum ada tanda-tanda kehidupan yang tampak. Gelap masih menguasai pandangan, tanpa penerangan, tanpa bangunan yang terlihat, hanya deretan pepohonan yang berdiri jarang di kedua sisi jalan. Lagu-lagu klasik dengan aransemen kuno terus menemani perjalanan ini, menambah nuansa seram yang mulai menguasai suasana. Keheningan yang kembali merayap membuatku merasa terperangkap dalam dunaku yang berbeda, dunaku yang tak ku kenal, namun harus ku teruskan demi mencapai tujuan. Di tengah gelap yang pekat, tiba-tiba dari kaca spion, aku melihat pantulan cahaya dari belakang. Seberkas harapan muncul dalam hatiku, berpikir bahwa akhirnya ada kendaraan lain yang datang menyusul dari belakang. Lampu kendaraan itu perlahan tampak, meski jaraknya masih cukup jauh. Aku merasa sedikit lega, merasa tidak sendirian lagi di jalanan yang seolah tak berujung ini. Dari pantulan cahayanya, aku bisa memastikan bahwa kendaraan ini memiliki roda 4 atau lebih, karena sinarnya sepasang. Meski demikian, kecepatan kendaraan itu tampak lambat, membuatku sedikit gelisah menunggu sampai aku mendekat. Namun, seiring berjalannya waktu, kendaraan di belakangku itu mulai mempercepat lajunya. Sedikit demi sedikit, jaraknya semakin mendekat, hingga akhirnya posisinya sudah persis berada di belakangku. Anehnya, meski jaraknya sangat dekat, aku sama sekali tidak bisa melihat bentuknya dengan jelas. Yang terlihat hanya cahaya redup dari lampu depannya yang anehnya tidak seterang kendaraan normal. Cahaya itu begitu lemah, seolah-olah kendaraan yang mengekor di belakangku adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak seharusnya ada di jalan ini. Meskipun rasa ingin tahu dan kegelisahan mulai menggelayut di benakku, aku berharap agar kendaraan yang berada di belakangku itu segera mendahuluiku. Dengan demikian, aku bisa mengikuti dari belakang dan merasa lebih aman karena setidaknya ada yang menemaniku di tengah keheningan malam yang terasa semakin mencekam. Selain itu, ada perasaan penasaran yang sulit ditepis, ingin tahu jenis kendaraan apa yang sedang menyusulku ini. Namun, jalanan yang berkelok dan berliku membuat upaya untuk memberi ruang agar kendaraan itu bisa mendahuluiku menjadi sulit. Setiap kali aku mencoba untuk memperlambat laju, tikungan demi tikungan menambah rasa frustrasi. Hingga akhirnya, setelah sekian lama, ada jalan lurus yang cukup panjang. Aku segera memberikan sinyal dengan lampu sen, berharap pengemudi di belakangku menangkap isyarat tersebut. Benar saja, kendaraan itu mulai mempercepat lajunya, akhirnya mendahuluiku perlahan-lahan. Ketika kendaraan itu mulai bergerak ke samping kananku, aku menajamkan penglihatan, berusaha menangkap detail dari kendaraan misterius tersebut. Pertama kali yang tertangkap oleh mataku adalah warnanya. Kendaraan itu berwarna putih, meskipun kusam, terlihat seperti warna yang telah lama memudar. Saat semakin dekat, bentuknya mulai terungkap lebih jelas di bawah sorot lampu jalan yang samar. Kendaraan itu lebih besar dari mobilku, menyerupai sebuah van besar, seukuran mobil elep yang biasa kulihat di jalur Lembang. Namun, yang ini berbeda, tidak persis seperti elep. Bentuknya mengingatkanku pada VW Combi, hanya saja dengan ukuran yang lebih besar dan tampak lebih tua. Ketika akhirnya kendaraan itu benar-benar berada di depan, aku baru menyadari bahwa yang tengah kudekati adalah sebuah ambulans tua. Pemandangan itu membuat jantungku berdegup lebih kencang. Ambulans itu berwarna putih, tapi terlihat begitu kusam dengan guratan karat yang tampak jelas di sana-sini, seolah sudah terlalu lama melayani masa lalunya. Begitu melihatnya, aku merasa seolah-olah dibawa kembali ke masa lalu yang suram, membuat pikiran ini berkecamuk dalam kebingungan. Pantas saja lambat, pikirku, menenangkan diri, sambil terus mengikutinya dari belakang dengan rasa penasaran yang masih belum mereda. Ambulans itu memiliki 2 jendela kaca di bagian belakangnya. Namun, kaca-kaca itu begitu gelap, sehingga cahaya lampu dari mobilku tak mampu menembusnya. Rasa penasaran membuncah, mencoba membayangkan apa yang ada di dalam sana. Aku berusaha menjaga jarak tetap dekat, tak ingin kehilangan jejak kendaraan ini,
apalagi di jalan yang sepi seperti ini. Kami berjalan beriringan cukup lama, hingga akhirnya kami mulai memasuki wilayah yang seharusnya adalah Cikalong Wetan. Mengingat keinginan untuk membeli rokok yang sudah sejak tadi ada di benakku, aku mulai memperlambat laju kendaraan, mengalihkan perhatian ke sisi jalan, berharap menemukan warung atau toko kecil yang masih buka. Namun, ketika perhatian ini terfokus pada mencari warung, aku baru menyadari keanehan yang lain. Saat memasuki wilayah Cikalong Wetan, segala sesuatu tampak berbeda dari biasanya. Meskipun malam itu begitu gelap, aku bisa melihat deretan pertokoan di sepanjang jalan. Tapi ada yang aneh, sangat berbeda dari yang biasanya kulihat. Bangunan-bangunan yang ada di sini terlihat sangat kuno, jauh dari yang kuingat. Arsitekturnya mirip dengan bangunan zaman dulu, mungkin dari era 1950-an. Rasa ngeri mulai merayap di punggungku, seolah aku telah menembus dimensi waktu, memasuki Cikalong Wetan di masa lalu. Dan yang lebih menyeramkan lagi, tidak ada satupun warung atau toko yang buka, bahkan tak ada satupun orang yang tampak di sekitar. Kota ini seperti kota mati, sunyi dan kosong, membuat suasana semakin mencekam. Seharusnya masih ada sedikit kehidupan, walaupun ini sudah lewat tengah malam. Namun ketiadaan aktivitas manusia membuat bulu kuduku berdiri. Aku yang tadinya berharap bisa membeli rokok, kini kehilangan keberanian untuk berhenti. Aku terus memperhatikan keanehan di sekitarku, sementara ambulans tua itu perlahan-lahan menghilang dari pandanganku, meninggalkanku sendirian di jalanan yang terasa semakin sunyi. Keanehan di Cikalong Wetan hanya berlangsung singkat, karena wilayah ini memang kecil. Setelah melewati deretan pertokoan kuno itu, aku kembali memasuki jalanan yang sepi dan kosong. Masih dengan perasaan bingung dan sedikit takut akibat pengalaman aneh barusan, aku melanjutkan perjalanan. Jalanan kembali kosong, kesepian yang menakutkan menyelimuti lagi, membuat keheningan semakin menekan. Lagu-lagu lawas dari radio masih menemani, memberikan sedikit hiburan di tengah suasana yang mencekam. Di kiri dan kanan hanya ada gelap yang seolah memeluk erat. Pepohonan tinggi berdiri tak beraturan, membentuk bayangan yang menyeramkan di bawah cahaya bulan yang tertutup awan. Jalanan yang berkelok-kelok membuat rasa kantuk yang tadinya mengintai hilang begitu saja, digantikan dengan kewaspadaan yang tinggi. Belum lama meninggalkan Cikalong Wetan, aku kembali melihat ada cahaya lampu kendaraan di kaca spion. Ada perasaan lega yang menjalar di hatiku, setidaknya ada kendaraan lain yang melintas di jalan sepi ini. Cahaya itu terlihat pelan, namun semakin lama semakin dekat. Aku sengaja memperlambat laju kendaraan, berharap kendaraan ini segera mendekat agar aku tidak merasa sendirian lagi di jalan yang mencekam ini. Tak butuh waktu lama, kendaraan itu sudah berada tepat di belakangku. Sepasang lampu depannya tampak redup, sama seperti lampu ambulans yang tadi melintas. Namun, karena redupnya cahaya itu, aku masih belum bisa melihat dengan jelas jenis kendaraan yang berada di belakangku. Aku kembali memberikan kode dengan lampu sen, berharap kendaraan ini juga mau mendahuluiku. Rencanaku adalah mengikuti dari belakang, seperti yang sebelumnya kulakukan dengan ambulans tadi. Kendaraan ini sepertinya memahami kode yang kuberikan, perlahan tapi pasti, ia mulai menyalip dari sebelah kanan. Namun, ada perbedaan dalam kecepatannya. Kendaraan ini sedikit lebih cepat dibandingkan dengan ambulans yang mendahuluiku tadi. Saat ia mulai menyalip, aku menoleh ke kanan, penasaran ingin tahu jenis kendaraan apa yang kali ini melintas. Beberapa detik kemudian, aku terhenyak dalam kekagetan yang tak terelakkan. Dadaku sesak oleh perasaan bingung dan tak percaya. Di hadapanku, kendaraan yang baru saja melintas itu ternyata adalah kendaraan yang sama, ambulans tua berwarna putih yang sebelumnya mendahuluiku. Awalnya, aku berpikir bahwa ini adalah dua kendaraan yang berbeda, namun ketika kuperhatikan dengan seksama, hatiku mulai yakin bahwa ini adalah ambulans yang sama, dengan penampilan yang sama kumal dan kusam. Rasa merinding merayap di sepanjang tulang punggungku, mengubah rasa penasaran menjadi ketakutan.
Perlahan, aku mengangkat pedal gas, sengaja memperlambat laju mobilku agar ambulans itu menjauh. Sukses, jarak di antara kami semakin lebar hingga akhirnya ambulans itu lenyap ke dalam kegelapan. Namun, pikiranku masih digelayuti kebingungan. Bagaimana bisa ambulans itu kembali berada di belakangku, batinku bertanya-tanya. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya bahwa ambulans itu memutar atau mendahului, tapi tiba-tiba saja ia muncul lagi, tepat di belakangku. Begitu ambulans itu hilang dari pandangan, aku kembali menekan pedal gas, berharap segera tiba di Padalarang, di mana aku bisa masuk ke tol menuju Bandung dan secepatnya sampai di rumah. Perjalanan masih diselimuti kesunyian yang mengerikan. Tak ada kendaraan lain yang terlihat, hanya pepohonan yang berdiri tegak dalam kegelapan, seolah menjadi saksi bisu dari segala keanehan yang kualami. Lagu-lagu lawas dari radio masih mengalun, menambah suasana horor yang tak terduga. Dalam kegelisahan, aku memutuskan untuk mematikan radio, berharap bisa meredakan ketakutanku. Namun, tak lama setelah kumatikan, radio itu tiba-tiba menyala lagi, memutar lagu-lagu jadul yang sama. Ketakutanku memuncak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semua ini terasa begitu salah? Waktu seolah melambat, detik demi detik berlalu dengan kecepatan yang menyiksa. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku ketika aku melihat dari kaca spion, ada kendaraan lain yang mendekat dari belakang. Jantungku berdebar kencang. Apakah itu ambulans tua lagi? Dalam rasa takut yang semakin menggumpal, rasa penasaran masih tetap ada. Kendaraan itu datang dengan kecepatan yang lebih cepat kali ini. Dalam hitungan detik, ia sudah berada tepat di belakangku. Tidak seperti sebelumnya, kali ini aku tidak memberikan kode apapun, namun kendaraan itu segera bergerak mendahului. Begitu kendaraan itu berada di sebelah kanan, aku menoleh dan, ya, benar, itu lagi-lagi ambulans tua yang sama. Bagaimana bisa? Ketakutan yang mendalam menghantamku ketika kami bersebelahan. Kali ini, kaca depan ambulans itu terbuka, namun meskipun jendelanya terbuka, aku tetap tidak bisa melihat apa-apa di dalamnya. Hanya kegelapan yang membalas tatapanku, membuat jantungku berdegup semakin kencang. Pelan-pelan, ambulans itu berhasil mendahuluiku lagi. Sekarang ia berada tepat di depan, bergerak dengan kecepatan yang hampir sama denganku. Aku memperlambat laju kendaraan, berharap agar ia terus melaju dan menjauh dariku. Namun, harapanku pupus ketika ambulans itu malah ikut melambat, membuat jarak di antara kami tetap dekat. Jalanan yang masih gelap dan berkelok-kelok membuat upayaku untuk mendahului menjadi mustahil. Dengan hati yang penuh ketakutan, aku mulai berdoa, memohon keselamatan dari sesuatu yang tak terlihat, dari keanehan yang tak bisa dijelaskan. Doaku sepertinya terkabul. Ambulans tua itu perlahan-lahan mulai menambah kecepatan, membuat jarak antara kami semakin jauh hingga akhirnya ia hilang dari pandanganku untuk kesekian kalinya. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Ya Allah, kenapa Padalarang tidak kunjung sampai? Mengapa terasa begitu lama? Keluh kesahku bergema dalam pikiran. Padalarang yang seharusnya menjadi titik aman karena dekat dengan Bandung, masih terasa begitu jauh. Seharusnya aku sudah sampai di sana, namun aku masih terjebak di jalan yang sepi dan gelap ini. Ketakutan terus menggerogoti setiap pikiranku, hingga akhirnya kejadian yang lebih menyeramkan lagi menambah deretan keanehan yang kualami. Sekitar 15 menit kemudian, aku melihat sesuatu di kejauhan, di pinggir jalan. Lampu kendaraanku yang terang menangkap bayangan samar, ada kendaraan yang berhenti di sisi jalan sebelah kiri. Awalnya, karena masih jauh, aku belum bisa memastikan kendaraan apa itu. Tapi seiring semakin dekat, perasaan takut kembali mencengkeram. Ketika akhirnya aku bisa melihat dengan jelas, napasku tercekat dalam dada. Kendaraan yang berhenti di sana adalah ambulans tua yang sama. Mobil yang sudah 3 kali mendahului dan sekarang berhenti menantiku, seolah menungguku di sana, di tengah kegelapan yang mencekam. Rasa takut yang membara dalam dadaku seolah dipaksa mundur oleh rasa penasaran yang tak bisa ditepis.
Meski jantungku berdegup kencang, aku malah memperlambat laju kendaraan. Ketika jarak antara aku dan ambulans tua itu semakin dekat, aku menyelinap perlahan di sebelah kanannya, mataku terpaku pada sosok yang berada di samping kendaraan yang telah menggangguku sepanjang perjalanan ini. Dari jendela mobil yang terbuka, aku melihat dua sosok berdiri kaku di samping ambulans itu, persis di dekat pintu pengemudi. Cahaya lampu mobilku yang cukup terang mengungkapkan detail mereka dengan jelas. Sosok pertama adalah seorang pria berbadan besar, berpakaian hitam pekat. Wajahnya samar, hanya bayangan hitam yang menyatu dengan malam. Sosok kedua mengenakan baju safari berwarna krem, lengkap dengan 4 kantung di bagian depannya. Mereka berdua berdiri diam, mematung di tempatnya, menghadap ke arah jalan, menghadap tepat ke arahku. Mata mereka, meski tak jelas, seolah menusuk langsung ke dalam diriku, membuat darahku seakan membeku. Dalam sekejap, tubuhku terasa lunglai, seolah seluruh tulang-tulangku terlepas dari engselnya. Rasa takut yang menguasai hatiku membuat napasku tersengal-sengal. Tak ada lagi keraguan, aku langsung menginjak pedal gas dalam-dalam, memacu kendaraan secepat mungkin meninggalkan pemandangan mengerikan itu. Sambil melaju, aku terus berdoa dalam hati, memohon keselamatan, berharap agar ambulans tua itu tidak kembali menghantui dari belakang. Seiring laju kendaraan yang semakin cepat, akhirnya aku melihat tanda-tanda peradaban di kejauhan. Bangunan-bangunan mulai muncul di kanan dan kiri jalan, menandakan bahwa aku telah memasuki kota Padalarang. Perasaan lega mulai meresap perlahan, menggantikan ketakutan yang sejak tadi mencekam. Seramnya pengalaman yang kualami malam itu akhirnya usai, seperti sebuah mimpi buruk yang perlahan-lahan memudar ketika pagi menjelang. Padalarang menjadi penutup dari perjalanan yang hampir membuatku gila, menyelamatkanku dari jeratan keanehan yang tidak masuk akal.